Tuesday Exclusive Interview edisi kali ini menghadirkan sosok yang dikenal dengan tarotnya. Ia bahkan kerap meramalkan sejumlah hal hanya dengan membuka kartu tarot. Ramalannya pun kerap menjadi kontroversi. Dia adalah Denny Darko. Ramalannya tentang mendiang Julia Perez beberapa tahun lalu sempat viral. Seperti apa sejatinya soal ramalan wafatnya Jupe? Ini penjelasan Denny Darko. Saya coba untuk ramal di situ, di luar dugaan ternyata, wah ini bagus, peminatnya banyak, karena saya meramal artis. Nah, saya nggak ingat waktu itu peramal tarot ada berapa banyak, tapi saya salah satunya dan ada satu kreasi baru menggunakan meja pasir. Orang-orang mengapresiasi dengan lumayan tinggi, sampai akhirnya ya artis yang datang bergantian. Saya diminta juga di acara lain di Trans 7 secara reguler saya melakukan itu. Sampai akhirnya tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Kemudian saya suatu pagi bangun terus dikasih tahu kalau semua orang bicarakan saya. Bener ya, atau 2015 ya. Yang waktu Jupe meninggal. 16 ya kalau nggak salah. Ya saya dalam semalam jadi viral gara-gara ada satu media yang di situ mengatakan bahwa Denny Darko meramalkan kematian Julia Perez. Saya bilang, saya nggak ngeramalin kematiannya loh. Saya cuma bilang kalau kamu ini akan sendiri sampai akhir hayat. Tapi whatever, karena orang percayanya itu, terus kemudian jadi menyebar, dan ya sejak itu banyak permintaan, dan kemudian saya menjadikan ramalan dan fortune telling ini jadi salah satu hal yang saya tunjukkan ke masyarakat di Indonesia. Peramal atau cenayang tak banyak di negeri ini. Reputasi Denny makin kesohor setelah ramalan tentang mendiang Julia Perez menjadi viral. Apa yang diramalkan Denny tak hanya soal itu. Ada juga soal lain yang bikin heboh dan gempar masyarakat. Termasuk soal video 19 detik Gisela Anastasia dan lawan mainnya Michael Yukinobu The Fretes. Nah, saya di situ menjelaskan bahwa akan ada sebuah video yang akan menghancurkan satu karir seseorang. Dengan kecanggihan teknologi, praktik ramal-meramal sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam magic, sulap, saya kebetulan agamanya sama kayak Master Deddy Corbuzier, Master Romy Raphael, dan orang-orang yang mendalami mentalism. Nah, dalam mentalism atau kemampuan sulap mental ya, mental itu kekuatan pikiran manusia, itu kita harus mendemonstrasikan paling tidak ada 3 kekuatan kita. Yang pertama itu membaca pikiran orang lain. Jadi kayak orang mikirin apa, terus saya baca seperti itu. Kayak kalau misalkan orang itu berpikir, dia nggak perlu ngomong, kita langsung tahu apa yang difikirkan. Terus kemudian ada lagi itu clairvoyance atau melihat jarak jauh. Artinya saya bisa tahu kayak misalkan di lutut kaki kiri kamu nih yang lagi nonton ini, itu ada luka. Nah, betul ya, ada luka ya, karena jatuh kan, lutut kaki kiri. Nah, itu saya tahu seperti itu. Nah, atau kalau kayak beda ya sama baca pikiran. Kalau tadi kan karena disembunyikan saya nggak bisa tahu. Kalau baca pikiran tuh kayak sekarang pikirin angka antara 1 sampai 10, pikirin satu angka, sudah di tengah-tengah, pikirin 1 sampai 10, bebas yang mana aja, pikirin angka 7. Nah, kalau yang berhasil, ini berarti ya saya bisa membaca pikiran kamu semua. Sama satu lagi adalah melihat masa depan atau prediction. Nah, memang prediksi ini adalah sesuatu yang kalau orang bilang rahasia terbesar dari manusia ini adalah masa depan. Dan ini adalah satu komoditas. Oke, saya katakan sekali, ini adalah komoditas yang dipakai oleh semua orang untuk menjual sesuatu. Misalkan, oke, dengan krim wajah ini maka kamu akan memiliki wajah yang bersinar. Oke, sekarang wajahnya bersinar nggak? Enggak. Kamu akan memiliki wajah yang bersinar. Ramal dong. Iya, dia ramalkan, dia janjikan kalau ini akan merubah dia. Nah, atau misalkan selalu di depan. Emang selalu di depan. Kalau balapan terus nggak menang, kan nggak selalu di depan. Tapi kan itu adalah promise yang memang diberikan, dan itu adalah satu harapan. Nah, saat hope ini muncul, hope ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Ada baru saja di China, anak seorang triliuner. Dia ini
lompat dari lantai 32 kalau nggak salah ya, apartemennya, dari penthouse-nya, sambil memeluk bayinya yang usianya baru 5 bulan. Cewek cantik, usianya mungkin sekitar 3 bulan, dia lompat sambil memeluk bayinya. Padahal dia anak orang kaya raya se-Hong Kong. Dan konon dia melompat itu karena dia nggak dinikahi oleh pacar yang menghamilinya itu tadi. Ini kan nggak masuk akal. Dia dengan kondisinya dia fluent 2 bahasa, lebih malah mungkin karena dia sekolah di luar negeri membantu ibunya. Dia adalah pewaris tahta satu-satunya, dan dia akhirnya bunuh diri. Karena apa? Hilangnya satu hal, bukan harta, bukan apa? Hope, harapan. Dan harapan ini adalah yang dibutuhkan oleh kita semua untuk bangun di keesokan hari, melakukan sesuatu, naik motor dari Depok menuju kemana untuk kerja, cari duit, dibawa pulang yang belum tentu seberapa, atau mungkin Anda kerja di luar kota, misalkan kalau saya orang Surabaya, rumahnya di Pandaan, naik kerja bolak-balik harus kerja. Nah, hope ini adalah sesuatu yang sebenarnya untuk itulah kita itu hidup. Nah, jadi kalau saya bilang ramalan itu adalah tentang hope itu sendiri. Nah, kalau ditanya kenapa sih ramalan ini kok demikian, ya karena memang dari dulu zamannya, kalau ada namanya, kalau silahkan diguling, Ronggo Warsito, terus ada lagi kalau jauh lagi ke belakang itu Joyoboyo, terus di luar negeri ada Nostradamus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dianggap bijak, dianggap dia ini bisa menghitung data yang sekarang ada, dipresentasikan menjadi sebuah paparan fakta yang akan kalau disusun membentuk satu pola yang harapannya di masa depan ini akan bisa terbaca di masa kini. Itu adalah ramalan. Jadi kalau boleh saya bilang ya, ini suatu upaya. Bisa mendekati 100%, bisa juga 0% gagal sama sekali. Banyak kok ramalan saya yang gagal dan nggak cocok, tapi ya mungkin orang ingatnya yang berhasil aja. Namanya ramalan, kadang terbukti, tak sedikit pula sebaliknya. Kita bisa menyikapi secara dewasa sebuah prediksi atau ramalan. Sejatinya, semua keputusan alam semesta itu ada di tangan Tuhan.